Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana segala karunia-Nya. Kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan dari salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam berjuang. Baik, masih di suasana Syawal, izinkan saya Ahmad Abu Bakar menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Tema pagi hari ini masih meneruskan pada buku Inspirasi Menghidupkan Ramadan dan Ramadan Tak Hidup. Sekarang berarti sudah selesai Ramadan, maka tema yang kita ambil adalah Ramadan sudah finish. Harusnya kita menangis. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, bulan yang luar biasa berkahnya sudah meninggalkan kita, itu dasar yang pertama. Yang kedua, goalnya puasa kan agar kita menjadi bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjadi bertakwa? Maka kalau Ramadan belum mengubah kita, seharusnya kita menangis dengan segala sarana yang Allah berikan kepada kita, lalu tidak mengubah kita. Mari kita lihat secara detailnya seperti apa. 6 hari sudah Ramadan finish, harusnya kita menangis. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana bisa seorang muslim tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan dia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Kalau Allah takdirkan Ramadan kemarin Ramadan terakhir kita, berarti tahun depan kita akan ketemu Ramadan lagi. Berarti bulan yang berkeampunan, bulan berkah, bulan di mana doa-doa mudah dikabul sudah berlalu dari kita. Betapa sedihnya kita kalau ternyata kemarin kita tak menggunakannya dengan maksimal. Sementara tahun depan insya Allah pasti Ramadan pasti datang. Pertanyaannya, masihkah saat itu kita masih ada? Ini kenapa kita menangis. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi, dan para malaikat karena musibah menimpa umat Muhammad SAW. Kemudian sahabat bertanya tentang musibah apa yang menimpa mereka. Rasul menjawab, perginya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semua doa dijabah,
semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa kelak ketika diriwayatkan dari Jabir. Itu telah pergi dari kita. Sementara kemarin waktu ada, kita begitu menyanyiakannya, sekedar menggugurkan kewajibannya. Masih ingat di awal Ramadan, manusia terbagi menjadi 3 sesuai dengan buku ini kemarin sampaikan. Yang pertama, ketika datang Ramadan, ada sebagian orang yang sedih, terbayang masalahnya, kesulitannya. Kelompok ini kelompok loser, orang yang kalah pecundang. Nah, orang yang sedih di awal bisa dilihat ketika akhir Ramadan. Mereka orang-orang yang ketika datang Ramadan sedih, di akhir Ramadan gembira sekali, karena seakan melepas terutama bebannya lepas. Apa kita ada di situ? Atau kelompok yang kedua, kelompok survivor yang ketika datang Ramadan biasa-biasa, selesai Ramadan juga biasa-biasa saja. Ramadan yang sebuah bulan yang datang lalu pergi. Tapi ada kelompok yang ketiga, para pemenang dunia. Dia begitu merindukannya Ramadan, begitu gembira waktu datangnya Ramadan. Karena gembiranya dipererat Ramadan seakan kamu berpisah dengan dia. Dia tahu betapa Ramadan bulan yang membawa gerbang keberkahan, gerbang harta korun, doa dijabah, dosa diampuni, pintu langit dibuka, pintu neraka. Gembira sekali. Orang inilah yang di akhir Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan dia sedih. Ya, dia sedih. Ini kelompok winner mereka. Nah, Rasul menjelaskan bahwa jikalau umat Islam mengetahui keutamaan bulan Ramadan, mereka pasti akan menginginkan semua bulan dalam satu tahun menjadi Ramadan semua. Masya Allah ya. Ini luar biasa bagi orang yang levelnya sudah di level puncak keimanannya. Dia ingin semua bulan menjadi Ramadan. Sementara kita begitu gembiranya berakhirnya bulan Ramadan. Ya minimal kita tahu dulu lah bahwa para salafus soleh seperti itu gambarannya. Gembira ketika masuk Ramadan, sedih ketika berpisah dengan Ramadan. Karena kita melihat kerumitannya, lihat keberkahannya yang luar biasa itu. Baik, nah Rasul menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, ta'amannas ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui keutamaan di bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap setahun penuh Ramadan. Insyaallah ya. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah. Sekedar mengingat keutamaan Ramadan yang lalu, di buku ini digambarkan di halaman 146, itu artinya buku saya lihat tadi. Keutamaan bulan Ramadan bagi tanah yang subur, bulan yang penuh diberkahi, terdapat Lailatul Qadar yang satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Puasa akan memberikan syafaat, dosa-dosa diampuni, doa-doa sudah dikabulkan, pahala puasa tidak terbatas. Orang yang menyelesaikan Ramadan dengan baik akan menjadi orang yang bertakwa, dan masih banyak kebaikan yang lain. Ini patutlah kiranya kita kehilangan bulan yang seperti ini sekarang sudah pergi. Atau mungkin kesedihan yang kedua, seperti ilustrasinya, kita sebagai anak di sekolah orang tua kita di sekolah bagus sekali, bayarnya mahal, spesial hanya orang tertentu yang sekolah itu. Tapi sudah selesai sekolah 3 tahun, gak berubah apa-apa tuh kita. Sedih banget ya, sekolah sulit-sulit, biayanya mahal, waktu sekolah disiplin dan sebagainya, tapi gak dapat apa-apa gitu. Sama Ramadan dengan segala pengorbanannya, didesain oleh Allah dengan sebuah madrasah yang disebut madrasah Ramadan. Di situ ada kebersamaan, kekompakan, biar mudah kita melatihnya. Bangun malam serempak karena sahur, raweh, berjamaah, siapnya puasa bareng-bareng, ramai baca Quran, dibuat kondisi itu demikian. Tapi selesai Ramadan kita nggak ada bekas apa-apa. Ramadan rajin kita
puasa sebulan dulu. Sekarang Syawal pun belum dimulai. Ramadan tiap hari pada tilawah wan juz minimalnya. Sekarang sudah 6 hari 1 juz belum dibaca, bahkan belum disentuh lagi Qurannya. Ini ada apa dengan kita? Kalau udah demikian kita nggak sedih juga gitu. Terus apa yang dinanti oleh kita? Model madrasah mana lagi yang dibutuhkan oleh kita untuk bisa mengubah kita? Kalau dengan konsep Ramadan tidak juga mengubah kita. Kita harus tahu Ramadan mengajari kita tunduk kepada Allah. Dan hakikatnya manusia pasti akan tunduk patuh kepada Allah, walaupun tunduk dan patuhnya terpaksa. Kalau mungkin boleh digambarkan, sekelas Fir'aun itu gak mau mati, Pak. Kenapa? Dia raja, nabi Tuhan. Tapi pada waktunya mati kamu Fir'aun, mati, Pak. Kita mungkin enggan untuk tunduk patuh kepada Allah. Satu hari pasti tunduk, kembali kamu, kembali. Ramadan mengajarkan itu semua kepada kita. Baik, nah sekarang ketahui Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu bergembira dengan selesainya Ramadan, karena berpisah dengan Ramadan dalam bahasa Indonesia kita Lebaran bukan berarti berpisah dengan ketaatan. Sekali lagi, berpisah dengan Ramadan bukan berarti kita berpisah dengan ketaatan. Saya akan mencoba mendetailkan tentang Lebaran hari secara detail yang berkaitan dengan goal puasa yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa dengan konsep kekinian. Baik, siap apa tidak siap bahwasanya kita semua yang hadir di sini adalah disebut alumni Ramadan 1446 Hijriah. Kita semua. Nah, yang sering kita lupakan bahwa alumni 1446 Ramadan 1446 Hijriah ini terbagi menjadi 2 kelas. Kelas pertama yang disebut Ramadhaniyun, kelas kedua yang disebut Robbaniyun. Ini mengulang materi yang lalu juga pernah, tapi saya ingin berdalam. Nah, apa itu Ramadhaniyun dan seharusnya kita seperti apa? Ramadhaniyun adalah orang yang semangat beribadahnya pada bulan Ramadan, namun semangat terhenti hanya pada Ramadan dan tidak berlanjut setelah Ramadan berakhir. Artinya dia yang taat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan semangatnya luar biasa, bangun tahajud, sahur, jamaah ke masjid, duha dan sebagainya. Tapi begitu Ramadan selesai juga, sudah gak bangun lagi untuk sahur, gak tahajud lagi, gak baca Quran lagi. Ini berarti apa? Ramadan. Nah, mari kita terapi. Allah Ta'ala mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwah. Allah mengingatkan kepada kita di surat An-Nahl ayat 92, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi serai-berai kembali. Beberapa riwayat mengatakan perempuan namanya Ritoh, digelari Al-Hamko dari Bani Maksum. Al-Hamko artinya bodoh, kurang lebih begitu. Jadi menurut kisah riwayat bahwa perempuan ini orang tuanya kaya raya, tapi ujian yang menimpa dia adalah dia terlambat nikah. Lalu orang tuanya ikhtiar kesana kemari minta doa, lalu sekarang dia datang ke kiai, dan akhirnya Ritoh ketemu jodoh. Tapi sayang sekali begitu nikah beberapa waktu suaminya pergi membawa hartanya Rito dari orang kaya. Rito udah menanti lama pasangan, ketemu sebentar pergi dan membawa hartanya, mulai goncang. Rito tunggu waktu tertentu nggak datang juga. Rito cari, setelah dicari ke kampungnya nggak ada juga. Kemudian beberapa informasi ketemu suaminya. Karena dia orang kaya muda lah mencari.
Begitu ketemu sampaikan, suamiku mari balik mau rumah tangga dengan saya. Soal harta saya yang sudah kamu pakai, sudah saya ikhlaskan. Apa jawaban suaminya? Mohon maaf itu, dari awal saya menikahi kamu tidak serius untuk membangun rumah tangga. Saya nikahi kamu yang ingin mengambil hartamu dan sudah mendapatkannya. Pulang harta. Maka sejak itulah goncang jiwanya itu. Orang tua sudah tidak ada. Nah, dia nggak bisa tidur. Dalam ketidaktiduran itu menemukan alat pintar ibunya dulu ketika itu. Maka dia mencoba memintal benang, memintal kapas jadi kain gitu. Setelah jadi kain, diurai lagi itu, diurai lagi. Dan merasakan kenikmatan. Nggak cukup sampai di situ. Jadi dia malah begadang, meminta dan diurai lagi. Ada yang merekrut gadis-gadis sekitar rumah dia, diberikan benang yang banyak, meminta menjadi kain. Nanti kalau dia kan ritualnya begadang mereka. Kira-kira kalau bapak ketemu orang seperti ini disebut orang apa? Ya orang stres, orang depresi, orang bodoh lah ya. Lalu kalau kita mengatakan Rito adalah orang bodoh, bedanya apa dengan kita? Sebelum Ramadan kita tidak rajin baca Quran, tidak rajin sahur, tidak rajin sholat berjamaah. Begitu Ramadan dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suasana Ramadan, kita jadi rajin sholat berjamaah, rajin bangun malam, rajin baca Quran, rajin sedekah dan sebagainya. Selama Ramadan, lalu begitu Lebaran lebar semua. Kembali lagi seperti dulu, masjid sepi lagi, rumah-rumah sepi dari bacaan Quran, kegiatan-kegiatan sosial yang ada di rumah hilang semua. Terus nanti nunggu Ramadan datang lagi, latihan lagi. Selesai latihan, ngulangi lagi. Apa bedanya dengan Rito yang sudah membuat kain diurai lagi? Kita kalau mengambil teori habit, Pak, membuat habit kebiasaan itu kan dibuat dengan konsep sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Maka kita rasakan orang yang jarang bangun malam, sepekan pertama berat, tapi untuk 2 pekan, 3 pekan udah lancar, 4 pekan nggak refleks, nggak pakai alarm bangun gitu, udah jadi habit, diturunkan lagi. Habit kan hidupnya 2 ibunya, ibu kandung habit itu latihan, pengulangan itu doang. Itu udah dibuat oleh apa konsep Ramadan. Tapi apa kabar kita? Selesai Ramadan diurai lagi jadi benar lagi. Nanti Ramadan latihan lagi. Ini menurut saya satu kebodohan yang harus segera dikoreksi dalam diri kita. Kita jangan seperti itu. Maka kita kumpul betul masih di awal Syawal ini mengingat kembali, yuk kembalikan semangat Ramadan. Nah lalu agar kita tidak terjerumus menjadi kaum Ramadaniyun, kita akan mengulang, pahami dengan baik makna Lebaran dan makna Idul Fitri. Saya sebelum kesini tadi malam menghati makna memang keren banget sebetulnya konsep ulama terdahulu. Lebaran memang produk lokal, dalam tanda petik hanya ada di Indonesia. Bapak ngomong Lebaran di Arab nggak dikenal itu Lebaran, Pak. Betul nggak? Lebaran itu produk lokal ala Indonesia. Coba carikan kitab, kalau bapak ada punya saya boleh pinjam. Babul Lebaran ada? Ada. Paling Idul Fitri. Nah, kita coba mendalam produk Lebaran, produk lokal ini dengan arif dan bijaksana pagi hari ini, dengan pasti yang lapang biasa kita. Saya akan buka. Coba Lebaran yang begitu mulia maknanya menjadi salah kaprah yang membuat kita jauh dari esensi Lebaran. Begini kita lihat. Lebaran yang selama ini dimaknai lebar begitu saja. Lebar itu bahasa Jawa, ini bahasa bukan lebar, bukan lebaran. Lebaran, nggak kalau yang luar daerah kan mungkin nggak ada kata lebar. Lebar itu bahasa Jawa. Lebar itu selesai. Asli katanya begitu. Tapi makna Lebaran bukan selesai seperti yang kita bayangkan. Selesai ya sudah gitu. Sudah Ramadan sudah gitu. Kalau bahasa iklannya WCW sudah. Sudah. Tidak begitu. Lebaran punya makna 4. Pertama, lebar bukan berarti lebar atau selesai. Kalau selesai maknanya koma. Yang kedua, lebaran berarti laburan. Yang ketiga, lebaran berarti luberan.
Yang keempat, lebaran berarti leburan. Itulah di Jawa itu satu kata juga dikotakan kayak bahasa Arab juga mirip-mirip lah gitu ya. Oke, saya lihat. Nah, lebaran bukan berarti lebar atau selesai, bukan. Dari ibadah dan ketaatan. Kalaupun selesai, maknanya koma, yakni berhenti sejenak untuk siap melanjutkan dengan amal ibadah berikutnya. Ya, di surah Al-Isra, Al-Masra. Fa'idza faragh tafansol. Maka apabila kamu telah selesai dengan sebuah urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ini kan miniatur ketika Ramadan. Ramadan adalah kehidupan kita. Maka dalam buku disebut bagaimana kita meramadankan hidup. Dalam Ramadan kan kita banyak jadwal padat sekali, Pak. Bangun, tahajud, setelah tahajud, sahur, berhenti sejenak, jamaah subuh, betul kan? Jamaah subuh, kajian subuh, sholat isra, istirahat sebentar, doa, terus sebentar olahraga, sebentar istirahat, terus begitu. Selesai pekerjaan, kerjakan pekerjaan berikutnya. Ini adalah lebaran berarti membangun kita, kalau dari makna yang sesungguhnya, menjadi mental juara, mental pemenang. Tidak ada pemenang yang malas. Untuk menjadi pemenang pasti dia kerja keras. Selesai latihan berikutnya. Seperti ketika Raja Romawi bingung melihat perkembangan Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW begitu berkembang Islam dalam kurang 23 tahun, mengejar kemajuan yang diraih oleh Romawi sampai 100 tahun. Bayangin aja, Pak. Maka ketika Raja Romawi mengirim intel ke Madinah, memata-matai apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, sudah sekian lama menginteli mereka, pulang ditanya oleh rajanya, wahai intel, apa rahasianya yang membuat Muhammad dan teman-temannya begitu dalam tempo singkat bisa mengubah peradaban? Bayangin aja, jahiliyah menjadi modern, militer yang lemah menjadi kuat, perdagangan ekonomi menjadi luar biasa. Itu Islam saat itu. Apa jawaban para intel tadi? Muhammad dan teman-temannya adalah ruhbanun bilail wa firsanun binahar. Mereka, Muhammad dan teman-temannya itu kalau malam seperti rahim, menjerit, menangis begitu dekatnya dengan Tuhannya. Tapi kalau siang seperti singa pada pasir, geraknya cepat, set gitu. Ramadan harusnya melahirkan pribadi bermental pemenang, mental yang sigap. Selesai bekerja, kerjakan lagi. Banyak karya kita. Zikir, berdoa, sholat, kerjaan apa, kabul minanas kita. Sehingga banyak karya kita itu. Ketika meninggal, apa yang tinggal kita? Karya apa? Yang dilihat oleh anak kita harus ada. Oh, kita lihat anak-anak kita melihat dulu ayah waktu hidup, masya Allah, sekian banyak buku yang dibaca ayah. Oh, sekian unit usaha yang dibangun ayah. Oh, sekian kebaikan yang dibuat ayah. Kita meninggal nggak meninggalkan apa-apa, karena kita sekarang hanya menunggu mati begitu saja. Jadi mati sebelum mati. Kita mati sebelum mati karena konsep pensiun yang keliru. Seakan-akan kita kalau sudah pensiun, katanya pensiun semuanya. Muslim tidak ada pensiun, Pak. Nanti pensiun kita di surga. Minimal di alam kubur, Pak. Jadi kalau yang sekarang merasa lelah, capek, kurang istirahat, nanti ada waktu Bapak istirahat full. Gak apa-apa dalam kubur. Sekarang saatnya, Pak. Bapak bisa berzikir, bisa nolong orang, bermental juara lah. Salah satu pekerjaan segera kerjakan yang lain. Ini yang terbayang apa? Tidur lagi. Jadi menjadi community rebahan. Baca rebahan, nanti baca Quran, saudara rebahan juga. Ayo aja. Rubah. Ramadan mengajari kita gerak cepat. Selesai pekerjaan, kerjakan yang lain terus. Lihat Tuhan itu sebesar
coba terjemahannya. Aduh, tobat deh kalau begini. Bagaimana menggambarkan para ulama mengarang ratusan kitab? Ini satu Quran, nggak ngarang, membaca aja belum selesai. Umur sudah 60 tahun. Quran kemudian berapa? 600 sekian halaman. Berarti sehari satu halaman pun tidak. Kalau pas hari sehalaman aja itu 2 tahun selesai. Sehari semalaman. Sehari sehalaman aja sudah. Ini udah tuh. Apalagi buku yang lain. Bapak lihat misalkan, jangankan mikirin tafsir Ibnu Katsir yang diterjemah dalam bahasa Indonesia 13 jilid, yang satu jilid ada yang 900 halaman. Gak usah pikir deh. Selesaikan apa itu? Nggak usah takut terjemahan Quran. Ini ada sesuatu gitu sama kita. Kita sering banyak kelamun, duduk kosong lihat mobil lewat, di rumah ngitungin jendela, ngitungin genteng. Jadi ini enggak Ramadannya hilang, cet gitu. Faidah farok tamasuk. Ini Islam yang mental juara, mental pemenang, mental kaya. Nggak ada orang kaya tidak sibuk. Yang malas itu malah nggak kaya kan? Mentalnya dulu lagi dibangun. Oke, yang pertama. Jadi Lebaran berarti kita lagi membangun mental. Sebelum kita benar-benar menjadi pemenang, mental kaya dibangun. Kita lihat yang keduanya. Yang kedua, Lebaran berarti laburan. Lebaran adalah laburan yang berarti memberi warna cat putih bersih tanpa noda. Jadi saya tidak tahu di tempat lain. Saya orang Cilacap, Majenang. Tradisi tempat saya ketika saya kecil atau sekarang ya, zaman dulu kakek saya atau bapak saya kalau mau Lebaran itu 17 Agustus itu hari besar lah. Lebaran 17 Agustus pagar-pagar itu dicat pakai kapur, jadi nggak permanen. Tembok rumah juga, rumah saya bukan tembok dari dinding bambu, jadi kapur itu tujuannya apa? Noda-noda hitam yang ada di dindingnya tadi hilang. Itu laburan. Nah orang selama puasa kan kita bulan asuran dilatih kita bangun di waktu malam. Karena ciri orang bertakwa, karena goalnya orang bertakwa adalah menjadi goalnya orang puasa menjadi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu banyak membersihkan diri. Di surat Al-Zariyat ya, ayat 16, 17, 18 dikatakan, siapa orang bertakwa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang bertakwa itu sedikit tidur di waktu malam, maka dilatih itu bangun sahur. Wabil ashari pada waktu sahur bukan di Indonesia bahasa Indonesia sahur, tapi kalau teks bahasa Arabnya sahur pakai h. Sahur di Indonesia sahur gitu ya, nggak apa-apa lah itu kan bahasa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang bertakwa itu pada waktu sahur banyak istighfar. Untuk apa? Membersihkan noda. Jadi kita selama Ramadan itu menyaturnya. Nah ciri yang berikutnya kalau kita lihat di surat 3 Al-Imran 135, siapa yang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi jangan bayangkan bahwa orang bertakwa itu nggak pernah berbuat dosa. Manusia tetap manusia, yang Rasul mengatakan makhluk khotob wanisya, tempatnya salah dan lupa. Makanya fasilitas. Bedanya orang yang bertakwa dengan orang tidak.
orang yang bertakwa tetap cepat sadar. Kalau dia sadar berbuat dosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari saya berbuat dosa, lalu mohon ampun. Ini karakter pemenang. Jadi cepat sadar gitu. Sadar saya banyak dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, karena kita setiap hari banyak dosa, ya sudah rutin kan istighfar. Maka habis sholat kita istighfar. Bangun sepertiga malam juga istighfar. Lebih khusus kalau kita baru berbuat dosa, apalagi langsung istighfar. Kenapa? Cahaya Allah itu nggak akan tembus kepada hati yang kotor. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau cahaya Allah itu seperti senter, nah senter ini sinarnya nggak akan tembus Pak ke ke cermin. Kalau diri kita cermin, ini cahaya ada 3. Yang pertama, cerminnya itu kotor, maka tutuplah karena kotornya tadi, hitam semua. Maka biar itu cahaya masuk, dibersihkan dengan minta ampun. Yang kedua, kalau ini senter nggak sampai kepada cerminnya, di depan cermin itu ada penghalang sehingga sinarnya terhalang. Apa? Terlalu cinta dunia, cahaya Allah nggak masuk kepada kita, Pak. Hidayah nggak sampai kepada kita karena cinta kita kepada dunia. Yang ketiga, cerminnya dibalik, ya tambah lagi sudah kafir itu. 3. Nah, kaitan dengan laburan ini berarti agar cahaya Allah sampai di hati kita, maka sering-sering membersihkan cermin kita, sering-sering banyak istighfar. Jadi keren kan? Jadi lebaran itu maknanya dalam banget. Yang pertama, kita berhenti sejenak, langsung mengerjakan yang lain. Yang kedua, orang-orang yang berhasil puasanya, dia banyak istighfar. Makanya kita sedih kalau sampai Ramadan nggak ubah kita gitu. Kita kok pede banget gitu, nggak pernah istighfar, kok pede banget. Berarti sedih harusnya kita sedih, mensedih diri kita gitu ya. Oke, yang ketiga, lebaran berarti luberan. Oke, luberan yang berarti mengalirkan air dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Ya, kalau ini gelas diisi penuh luber kemana-mana gitu kan. Nah, ini yang disebut Ramadan telah membuat seharusnya dengan kita menjadi bertakwa. Orang bertakwa dia bermental kaya. Kenapa? Mentalnya kaya, bukan kaya. Orang kaya boleh bermental miskin. Para koruptor itu bermental miskin, harta udah berlimpah, ayo aja. Kurang terus mental miskin. Senang itu berharap pertolongan orang lain. Mental kaya enggak? Menolong, membagi, membantu. Maka di sini ayatnya, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, Pak. Kita sebelum kaya, bangun mental kaya dulu, Pak. Senang berbagi gitu. Nah, makanya saya tidak setuju dengan tradisi anak-anak kita suruh datang punya mental miskin itu. Enggak, mama, ini nih kami di kampung dulu. Kalau datang saudara, bahkan diajarin oleh ibu-ibu di kampung zaman dulu, dan sekarang udah kemajuan, suruh apa? Nyuwun gitu kan? Nggak cocok itu. Berarti tangan jatuh tangan di bawah itu. Tangan di bawah. Mental kaya atau miskin? Miskin. Jangan ajarin kita mental miskin. Islam mengajari kita mental kaya, Pak. Dalam keadaan apapun kita berbagi, Pak. Berbagi dengan apa saja. Bapak punya harta dan harta. Saya masih ingat ketika 2004 yang lalu, di mana kondisi saya terpuruk luar biasa sehingga muncul buku yang sekarang itu di antaranya pelajaran madrasah saya selama 2004 itu. Ketika datang ke kiai minta doa sudah, terus bagaimana Pak Kiai agar segera ada solusi. Pak Kiai memberi solusi. Bersedekahlah rahmat dalam keadaan lapang dan miskin. Saya kaget karena waktu itu juga baru baca Quran, nggak ngerti maksudnya. Begitu kaget, kalau kamu nyari uang di saya nggak ada uang. Tapi kalian solusi ini dari Allah.
Sedekah dalam keadaan miskin ini solusi dari Allah. Ini siluman bertakwa yang dengan takwa kamu akan dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari sangka-sangka, dimudahkan segala urusannya. Dari situ terpukul habis saya. Seakan-akan ini ayat untuk saya. Masya Allah ya. Tidur selama ini saya. Ini solusi dari Allah. Mau nyari apa? Nyari uang gak ada di sini, pulang kamu. Tapi kalau nyari solusi ini dari Allah. Masya Allah. Jadi apa? Dalam kondisi apapun ini ada mentalnya dulu Pak. Mental kaya. Jangan dibalik, kita sudah kaya tapi masih mental miskin. Zakat aja konsultasinya beda-beda. Oh, saya pernah ketemu Pak, ngobrol dengan saya. Setelah ngobrol dia cerita, saya sedekah terus Pak Ustaz. Harusnya Bapak zakat. Kan sudah cukup dari enggak. Zakat wajib, sedekah sunnah. Zakat sunnah, tapi kayaknya walaupun itu udah banyak ya. Terus dihitung sekian-sekian, 100 juta atau ini 100 juta. Terus saya tanya, harta Bapak berapa kira-kira? Potong aja deh Pak. Kurang lebih lah, nggak usah persis. Kurang lebih, nggak jauh salahnya gitu. Ya paling 50 Pak. 50 berapa Pak? 50 miliar Pak. Hitung aja 50 miliar kali 2,5% berapa? 1 miliar 250 juta. Dia mau kaget. Banyak ya Pak? Nah, Bapak sedekah berapa sekarang? Ini enggak. Jadi secara umum manusia itu kalau nggak sadar, kalau nggak sering diingatkan, makin kaya, makin pelit. Bapak punya uang 1 juta, ada sumbangan masjid, ya keluar 100 ribu enteng kan? 1 juta, enteng. Padahal 100 ribu berapa persen? 10%. Coba uang Bapak sekarang mulai 100 juta Pak. Kalau Bapak mengeluarkan yang sama dengan 10%, 100 juta harus mengeluarkan berapa? 10 juta mikir, 10 juta untuk DP motor dapat mulai. Bapak punya 1 miliar, Bapak ingin mengeluarkan 10% kayak orang miskin. Kalau 1 miliar, 10%-nya berapa? 100 juta. Mikir dapat mobil. Jadi kita cenderung makin kaya makin miskin. Maka bersyukurlah sekarang kita dalam keadaan seperti ini. Jangan-jangan di akhirat kita luar biasa. Kita mau nyewa dulu efek aja udah 5.000, 10.000 kadang-kadang. Padahal udah 10% dari harta kita Pak. Ingat ini. Karena itu Islam nggak mengajar kaya miskin, mentalnya Pak, mental kaya. Iya. Kita Ramadan dibuat oleh kita, oleh Allah untuk kita, agar kita membuat mindset agar kita bermental kaya. Keren kan Pak? Jadi janganlah ajarin cucu kita, minta maaf gitu, nggak ada. Ajaran kita membagi THR. Ini nak bagi ke teman, saudara. Kalau ada urusan THR, uang THR cuma dari Indonesia. Emang di luar negeri ada THR? Bapak di Arab itu habis Lebaran minta THR. Ya mungkin istilahnya beda. Tapi kalaupun ada, bukan untuk kita meminta. THR itu kita membagi, maksudnya kita lupa Lebaran masih berarti baru dapat. Nah, ini mental miskin. Ada cerita begini. Ibu itu, masya Allah, sekali mengumumkan 150 orang. Sampaikan kita ini. Lihat, ada 2 orang yang nangkap. Yang pertama bertanya, Pak Ustaz boleh minta alamatnya nggak? Di mana ibu itu? Kenapa kamu minta alamat? Saya minta diumrohkan. Ya kalau miskin tuh. Minta apa? Ada lagi Pak, saya mau tanya alamatnya. Di mana ibu itu? Di sana. Untuk apa? Mau belajar bagaimana caranya bisa mengumrohkan 100 orang. Saya umroh 9 sulit, kok bisa sana? Bagaimana caranya? Ini mental kaya. Nggak sadar kita jatuh kepada mental miskin. Islam mengajari kita mental kaya Pak. Kalau mental itu apa jadi? Sedekah dalam keadaan lapang dan sampai keren banget Pak. Keren banget. Makanya di akhir Ramadan itu kita suruh zakat fitrah. Nisabnya sederhana. Sore tadi kita nggak makan, misalnya ada keluarga yang nggak makan, ya nggak wajib dong, nggak sampai nisab. Tapi kalau lebih untuk makan hartanya sudah wajib zakat. Bayi baru lahir zakat. Mental kaya.
Bayi baru lahir, potongin kambing. Kalau laki-laki 2, perempuan 1. Minta mau berbagi. Bagi Pak. Luar biasa keren banget di Islam itu. Kita nggak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita di desa itu nongkrong ada motivasi, dia amat belajar pas madrasah Ramadan keluar luar biasa kita. Oke, ini yang ketiga. Yang depan, lebaran berarti leburan. Leburan yang berarti menghapus dosa antara saudara, memaafkan kesalahan orang lain. Lebur ya sudah selesai bro, urusan sudah lebur ya, gitu ya. Nah, bermasalah dengan bapak, oh udah lebur ya pak, sudah selesai ya. Itu maknanya kurang lebih. Saya tidak terlalu Jawa, saya dengan Pak Maman karena daerah saya sudah juga gitu, tapi yang ngerti karena masih Jawa Tengah, itu perbatasan dengan Jawa Tengah. Bapak kalau pernah ke daerah selatan itu setelah Tasik, Ciamis, nah tempat saya Banjar cuma ada sungai itu. Setelah Banjar itu udah Wanarja, Sawanarjanya. Jadi ibu saya kalau ke pasar ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, keren kan? Tinggalnya di Jawa Tengah, kalau pasar nyebrang sungai ke Jawa Barat. Jadi di daerah itu ya 2 bahasa itu harus bisa. Kalau kami bermain waktu kecil ya yang Sunda juga pintar bahasa Jawa, yang Jawa juga pintar bahasa Sunda. Tapi jangan diharap Sundanya kayak apa, Jawanya kayak apa, standar aja gitu. Yang penting ini ya. Artinya menggambarkan apa? Bahasa ini sangat terlalu familiar, tapi karena saya banyak Jawa juga pahamlah kurang lebih. Leburan. Kenapa? Ini lagi Ramadan mengajari kita menjadi mental mulia. Tadi mental apa? Kaya. Sekarang mental apa? Mulia. Kenapa? Dikatakan sini orang bertakwa, di samping tadi bersedekah dalam al-Quran tersebut, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Coba, Islam itu kita sebagai manusia harus bangga. Apa tuh kata salimah, selamat. Artinya kalau kita muslim, salimah itu selamat, sejahtera, damai gitu ya. Kita harus menjadi orang lain terdekat kita aman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu kalau orang lain, orang muslim yang lain itu aman dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita muslim, kita betul-betul muslim, itu orang aman dengan kita. Dengan kata lain apa? Kita berikrar kalau kita muslim itu, saya aman bagimu ya, saya muslim loh, selamat ya, aman berarti kan? Apalagi berikutnya, saya menyenangkan kamu, saya memberi manfaat untukmu, itu Islam. Siapa kita muslim luar biasa, ini mulia banget. Jadi jaringannya keren, dicari orang di mana-mana. Kenapa? Amanlah dengan dia, gak bakal ditipu. Senanglah dengan dia, dia suka menyenangkan orang lain. Tenanglah dengan dia, kenapa? Dia memberi manfaat buat orang lain. Islam itu Pak. Dari kata salimah. Nah dari kata ini kemudian muncul aslama yuslimu muslimun, muslimah ya. Dari kata ini yang artinya berserah diri. Tapi mana ya tadi pertama adalah selamat, sejahtera. Artinya kita harus mengikrarkan diri. Seorang muslim kapanpun dimanapun tadi al-muslimu ya, seorang muslim itu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu kalau orang lain itu merasa aman dari kejahatan lisannya dan juga tangannya. Aman Pak. Kerjasama kita Islam tenang orang. Dicari kita apa? Gimana gak sukses coba? Jangan sampai yang kerja sama dia bahaya. Ustaz ya Ustaz, tapi madu doyan juga. Ada yang tanya di sebuah masjid sama saya, Ustaz ditipu sama Ustaz juga Pak? Ya Ustaz juga manusia. Terus gimana? Ya kalau dia benar menyadari musuh, gak mungkin menipu orang. Karena tadi orang lain aman dari lisan kita, gak pernah dibully, gak pernah apa. Dan di tangan kita.
Buktinya apa? Di sini kalaupun orang lain selama Ramadan nyakit berita, kita sudah mengatakan saya sedang berpuasa. Kemudian Pak lahir kalau urutannya baik kepada Pak. Bapak ketika ada orang menyakiti kita, Bapak menahan marah. Menahan marah tapi belum memaafkan, belum baik. Kedua, Bapak memaafkan. Ketiga, Bapak berbuat baik. Jadi kalau ada orang marahin Bapak, Bapak kasih hadiah. Begitu kurang lebih. Nah, kenapa? Bapak dikasih peluang. Bapak dengan ada orang marah-marah dengan Bapak peluangnya menahan marah, memaafkan kesalahan orang. Dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang, Bapak termasuk orang bertakwa, Pak. Dengan bertakwa disediakan fasilitas sama Allah banyak sekali. Dikasih jalan keluar setiap problem, dikasih rezeki tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya, diampuni dosanya, dilipat kali gandakan pahala, mati masuk. Gara-gara dia marah, Pak, kita jadi begitu hebat. Makanya berterima kasih dong harusnya kita. Gitu ya. Ya kita lihat mental mulia seperti apa. Prinsip kebaikan tertinggi dalam Islam ihsan. Pertama, ini dari bawah ya, bahasanya dari bawah. Membalas kebaikan dengan keburukan. Jahat itu orang. Bapak dikasih kebaikan, misalkan disumbang, ya ampun nyumbang cuma segini amat sih. Kacau lah itu ya. Saya doakan dia melarat tuh, uang kecil banget gitu. Berapa? Kebaikan, dia membalas kebaikan dengan apa? Keburukan. Yang kedua, membalas keburukan dengan yang lebih buruk. Bapak ditonjok sekali, membalasnya berapa? Ya 3 lah minimal diberikan. Itu tuh level rendah itu masih ya. Yang ketiga, Pak, membalas keburukan dan keburukan yang sama gitu ya. Dia pelototin juga lah, gitu barangkali begitu ya. Dia manyun juga. Tapi kalau yang ini kan biasanya pelototin tonjok, nah itu yang kedua. Jadi keburukan dibalas keburukan yang lebih buruk, tapi lebih ludah, agak sehat, agak normal lagi mentalnya. Membalas keburukan dan keburukan yang sama. Naik ke level mulia. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Bapak diantarin ketupat, balas ketupat, ya sama kan? Gitu ya, itu baru sama lah ya, nggak belum keren lah. Naik membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Bapak diantarin ketupat, balasnya ketupat, opor ayam, didoain juga, keren lah gitu ya. Semoga Bapak tambah kaya ya Pak ya, tambah berkah gitu. Padahal kita dikasih ketupat doang, tapi balasnya banyak gitu ya. Yang paling tinggi, membalas keburukan dengan Masya Allah. Wah, Hasan Al Basri dilaporin sama muridnya, Imam digibal siapa yang menggibal? Ada 2 orang kasih, oke ini beli 2 keranjang buah diantar ke mereka. Kok dikasih? Alhamdulillah saya digibah. Kenapa dosa saya sudah diambil sama dia? Gitu kan dikasih hadiah Pak. Nah, mulai praktekan ya, bisa. Minimal kita mendoakan kalau orang jahatin kita Pak. Minimal itu semoga dia dapat hidayah. Kita disakitin. Sama orang semoga yang bisa melarat, miskin, sakit-sakitan sampai mati ya. Kacau ini ya. Nah, ini coba mental mulia. Islam mengajarkan kita memang mental juara, mental kaya, mental mulia. Sehingga kalau kita sukses yang mulia gitu ya. Sampai seperti itu kurang lebih. Kejayaan yang mulia gitu kurang lebih begitu. Ini yang diajarkan Ramadan. Subhanallah. Kalau merasa sih keren ya Pak ya. Keren banget gitu Ramadan. Makanya bersedih hari ini Pak. Kalau ternyata kita belum seperti itu ya. Kita baru senang karena selesai Ramadan. Kelompok mana nih? Kita baru senang selesai Ramadan. Berarti masuk kelompok mana kita tuh? Masya Allah. Baik, ini sekedar Bapak kan mengamankan saya membagikan motivasi. Maka saya bagi motivasi ya. Goda-goda diri sendiri lah. Ya sekarang goda diri sendiri. Saya di mana sekarang ini? Baik ya. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari Ramadan, kenapa kita bersedih? Yang pertama karena memang bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan meninggalkan kita. Sedih yang kedua karena kita ternyata belum seperti yang diharapkan dari hasil puasa yang kita jalankan. Karena kita bersedih. Tujuannya apa? Dengan begitu maka kita terus mengevaluasi diri. Nah nantinya
setelah kita selesai mengevaluasi mungkin yang membuat kita seperti ini karena salah memahami Lebaran. Berikutnya nanti yang pertemuan akan datang bila ketemu lagi mungkin kedua makna Idul Fitri mungkin kita salah memaknai, yaitu selama ini kita maknai Idul Fitri kembali suci. Dengan pedenya Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru lahir. Itu kenapa mungkin sepi lagi karena udah pada suci, gitu ya. Mungkin kita berharap boleh bahwa dengan Ramadan kita akan kembali suci, tapi mengklaim diri kita suci perlu dikoreksi karena bertentangan dengan surat An-Najm surat 53 itu fala tusaku anfusakum wa a'lamu biman taqwa. Janganlah mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya ini ya. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengatakan kembali suci perlu ditambahin semoga. Jangan terlalu pede. Idul Fitri kembali suci ditambah lagi seperti bayi baru lahir. Maka udah nggak tahan juga lagi, nggak jamaah lagi karena masih suci. Maka sucinya lama lagi. Wah ini bahaya menurut saya nih. Makanya perlu dikoreksi nanti pelan-pelan gitu ya. Ya ini kalau ngaji seperti itu kita perlu pelan-pelan, jangan biar nanti dikira beda. Bukan gitu maksudnya. Ingin memurnikan biar kita puasa kita berkualitas. Misalnya nanti kita baru mendiagnosis yang membuat kita jadi Ramadaniyun bisa jadi karena kita salah memaknai arti Lebaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah berkah kita majelis ini. Itu saja yang kita dengan doa kabul ini bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kalau ada benar Allah, pada yang salah saya pribadi, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang mana? Ke Bandung kemarin berapa lama? Mau main aja. Anak-anak kan pukul berapa? Cukup lah, sepuh lah. Orang Belanda kita ya.